seorang petani sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, Sumatera Selatan, bernama Muhammad Fajri, 44, ditangkap polisi karena menembak seorang pria hingga tewas. Korban diketahui bernama Rocky Marciano, 39, yang diduga hendak mencuri buah sawit di kebun milik Fajri. Polisi juga menangkap anak Fajri, TH, 16, yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Emumin Wijaya, mengatakan kasus ini berawal dari laporan orang hilang yang masuk ke Polsek Sangat Desa pada Selasa, 18 Oktober 2025. Setelah dilakukan pencarian, ditemukan mayat di area persawahan Dusun I, Desa Ngulak 3, Kecamatan Sangat Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Rabu, 22 Oktober 2025. Setelah diperiksa, mayat tersebut ternyata korban yang sebelumnya dilaporkan hilang, ujar Nandang dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Oktober 2025. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, dan keterangan saksi, polisi menemukan indikasi pembunuhan karena terdapat luka tembak di tubuh korban. Tim gabungan dari Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, Satreskrim Polres Muba, dan Polsek Sangat Desa kemudian bergerak dan menangkap kedua pelaku di wilayah Kecamatan Sangat Desa pada Minggu, 26 Oktober 2025. Barang bukti yang diamankan antara lain 1 pucuk senapan angin, 1 kantong amunisi, dan sepasang sepatu bot yang diduga digunakan saat kejadian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol Johannes Bangun, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, Fajri mengaku kesal karena kebun sawitnya sering menjadi sasaran pencuri. Dari keterangan tersangka, ia merasa geram karena sudah beberapa kali kehilangan buah sawit di kebunnya. Saat kejadian, tersangka sedang berjaga malam dan memergoki korban sedang menyentri buah sawit. Tersangka lalu menembak korban menggunakan senapan angin, ujar Johannes. Setelah korban tewas, Fajri bersama anaknya diduga berupaya menyingkirkan jasad korban ke tepi sungai agar tidak ditemukan warga. Motif utamanya adalah kemarahan spontan akibat seringnya kebun sawitnya dicuri, namun tindakan tersebut tetap merupakan tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain, kata Johannes. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolres Musi Banyuasin dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.